Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kita segala nikmat yang kita tidak bisa hitung banyaknya hingga saat sekarang ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, lebih khusus lagi nikmat kesehatan dan kesempatan dan umur yang panjang. Dan alhamdulillah ketika setempat duduk bersama di tempat ini guna melaksanakan suatu acara, yaitu saling memperingatkan tentang kesabaran. Salam dan taslim kita juga kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa salli wa barik alaihi. Nabi dan Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki budi pekerti manusia dari jahiliyah kepada yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan membawakan satu judul yaitu mengenai masalah sabar dalam menghadapi ujian jika mana kita sakit. Yang pertama dulu saya akan bahas mengenai masalah sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Sabar adalah merupakan akhlak terpuji, yaitu menurut Abu Talib Al-Malki, sabar adalah menahan diri dari dorongan hawa nafsu demi menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menggantinya dengan bersungguh-sungguh menjalani cobaan Allah terhadapnya. Dapat juga didefinisikan yaitu dengan tahan menderita dan menerima cobaan dengan ridha hati serta menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha. Sabar dalam pandangan Al-Ghazali merupakan tangga dan jalan yang dilintasi oleh orang-orang hendak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kami bagi tiga. Pertama, sabar untuk melakukan perbuatan yang tidak dilakukan. Sabar adalah untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar karena taat kepada Allah, yaitu untuk tetap melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan yang ketiga, sabar dengan musibah yang menimpa kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan perkuatlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Lebih lanjut Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Baqarah 155 sampai 157 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang ditimpa musibah. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian masalah macam-macam cobaan yang kita hadapi. Kami akan bahas itu mengenai cobaan yang kita hadapi bagaimana kita sakit. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mendeteksi mengenai kelainan atau penyakit yang kita dapatkan. Bahwasanya stadium penyakit itu ada 3. Pertama, stadium akut, mendadak langsung kena kita sakit. Kemudian kedua adalah subakut, beberapa saat setelah akut, mendadak. Dan ketiga adalah penyakit kronis. Akut itu jangka waktunya hanya 24 jam. Seperti contohnya orang yang kecelakaan, itu langsung umpamanya masuk di IGD, dalam waktu 24 jam kita harus adakan tindakan. Kalau tidak, itu nyawanya akan melayang. Ataupun nanti akan terjadi cacat di belakang hari jika mana kita tidak adakan tindakan lebih cepat. Karena jiwa yang terancam. Atau juga seseorang langsung demam tinggi. Nah, kita tidak tahu apa penyebabnya. Langsung mendadak kita sakit. Nah, itu mendadak kita sakit, tidak tahu apa penyebabnya. Kemudian setelah itu diatasi masalahnya setelah masa akut sudah stabil, itu sudah mulai masa perbaikan kembali dia punya penyakit. Itu namanya setelah 24 jam. Disinilah biasanya tindakan perawatan lebih lanjut. Kemudian setelah mengalami perawatan yang lama, kemungkinan penyakitnya ini dianggap sudah sembuh. Padahal sebenarnya penyakit yang ada dalam tubuh itu paling susah keluar, tapi masuknya gampang. Akhirnya terjadilah setiap saat datang keluhan penyakitnya. Setiap tahun datang sakitnya lagi dengan penyakit yang sama, tapi dia punya keluhan berbeda lagi. Inilah disebut dengan penyakit yang kronis. Nah sekarang, bagaimana kita menyikapi daripada penyakit jika mana kita kena? Tadi sudah bacakan ayatnya, bahwasanya kita harus bersabar. Makanya itu, jika mana kita kena sakit, jangan kita mengeluh, jangan kita salahkan siapa-siapa. Langsung kita berdoa kepada Tuhan. Kalau datang serangannya, apa yang kita harus lakukan? Contoh saja paling gampang, kalau tengah malam kita langsung kena sakit kram betis. Biasanya karena pengaruh dingin, pengaruh AC atau kipas angin, atau karena kecapekan habis olahraga yang berat. Langsung kita punya kaki kram, kita punya jari ini kaku, nyarinya luar biasa, kini luar biasa. Nah ini. Nah, salah satu cara untuk menangani yang beginian, kalau kita pijat juga sakit, tidak bisa. Makanya salah satu teknik yang kita harus lakukan adalah terjadinya relaksasi, lemaskan seluruh tubuh, kemudian kita istighfar. Tarik napas dalam-dalam dan atur napas. Jangan kita menahan napas. Kalau kita menahan napas akan tambah sakit. Karena kalau kemana kita menahan napas, maka terjadilah otot itu akan tambah keras. Ini. Sehingga dengan demikian, jadi kalau kita kena tikus-tikusan istilahnya atau kram betis, ya, itu biasanya olahragawan itu kita biasa, aduh langsung tengah malam baru kita kadakan gerakan apa ya istilahnya itu, gerakan ke atas atau dorsifleksi ke atas, gerakan ke atas, langsung ini betis kram, langsung seperti mengeras dan sakitnya luar biasa. Sampai tengah malam kita bangun. Nah ini, jadi makanya itu kalau kita mau tidur, kita gerakkan kaki dulu ke bawah,
jangan langsung ke atas. Karena kalau langsung ke atas langsung tak kancing di betis. Nah, ini. Jadi ke atas, ke bawah dulu supaya terulur ini untuk betis, ke bawah tahan sampai hitung 5 kali baru tarik kembali. Tahan lagi, itu lagi terus sebelum tidur. Ini dulu karena biasa kita orang yang umur begini dengan olahraga sedikit, capek sedikit lagi, kena lagi AC, sudah langsung kram betis. Ini salah satu cara untuk mengurangi daripada terjadinya nanti di serangan daripada kram betis. Nah, disinilah kita perlu adakan relaksasi, atur napas, istighfar. Kalau perlu ambil minyak urut, astagfirullah, diurut kita punya atur napas, atur napas, atur napas. Disinilah menyatakan bahwa di mana Anda sakit, maka salah satu adalah pengampunan dosa. Bagaimana caranya kalau kita sakit sehingga dosa kita diampuni? Karena pada saat sakitlah itu kita selalu ingat kepada Tuhan. Nah, biasa kalau kita sehat, nanti di belakang apa semua ibadah apa, karena sehat ki. Tapi kalau kita kena sakit, barulah kita ingat Tuhan. Astagfirullah, mengapa saya tadi terliwat kelewatan ini? Ya, nah ini. Jadi salah satu apapun yang kita lakukan kalau sudah melewati batas kemampuan kita, pasti mengalami gangguan. Nah ini. Ya. Nah kemudian selanjutnya, cara untuk mengatasinya tadi, bahwasanya di bidang kesehatan itu ada 3 cara. Yang pertama adalah promosi dulu. Bagaimana cara kita anukan untuk diri sendiri, kemudian juga pencegahan, preventif, kemudian kuratif dan rehabilitatif. Nah, bagaimana caranya kita mendeteksi kita punya tubuh, apakah sehat atau tidak? Nah, caranya mendeteksi kita punya tubuh apakah sehat atau tidak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya atau bentuk yang paling sempurna. Bahwa Tuhan memberikan kita ini bentuk dan juga organ di dalam tubuh kita itu sangat sempurna kerjanya. Bagaimana caranya kita mendeteksi bahwa kita ini sakit? Sebelum kita tidur, Ustaz kemarin menemukan bahwa mengenai masalah sebelum kita tidur baca doa dulu, Ustaz ya. Nah itu setelah kita baca doa, kita artinya ya Allah, aku mati dan nanti akan hidup kembali. Nah, setelah itu tetap berbaring, kemudian tarik napas, baru kita mendeteksi di mana kira-kira kita punya tubuh itu mengalami gangguan. Cari di mana tempatnya. Yang pertama dulu adalah saluran pernapasan. Tarik napas dulu. Setelah menarik napas, hembus lagi. Apakah ada ganjalan? Apakah ada lendir di situ yang tersumbat sampai kita batuk? Nah ini, ya. Nah sekarang banyak orang batuk ini. Ya. Nah, berarti itu ada kelainan pada saluran pernapasan. Ini. Saluran pernapasan itu mulai dari hidung sampai ke paru-paru. Jadi mulai dari hidung, rongga hidung, masuk ke dalam saluran trachea, kemudian masuk ke dalam paru-paru, dan juga di dalam alveoli, dari gelembung daripada udara di dalam paru-paru. Nah ini kita deteksi diri. Pada saat kita di baring tempat tidur, rilekskan badan semua, tarik napas dalam-dalam. Kalau ada sangkutannya di situ, mulai tarik napas lewat hidung. Tersumbat saya punya hidung sebelah ini, ada apa ini? Ini. Apalagi kalau orang yang sering istilahnya itu sinusitis kronik, bulu atuong, ya selalu ada lendir keluar di hidungnya. Itu berarti orang itu kena sinusitis yang kronik dan susah disembuhkan. Ya, tapi caranya sekarang ini secara tradisional ada namanya gurah. Gurah yaitu masukkan cairan ke dalam hidung dengan cairan tertentu, itu biasanya di pengobatan tradisional alternatif itu bisa keluar semua lendirnya. Kalau orang yang biasa selalu beringus terus ini. Nah, kalau orang batuk itu berarti banyak lendir di dalam saluran pernapasannya. Nah,
Batuk ini ada macam, ada batuk kering, ada batuk yang berdahak. Nah, ini ya. Batuk yang kering ini adalah batuk yang betul-betul bisa mengganggu kita punya saluran pernapasan bagian bawah. Mengapa? Karena tidak ada yang keluar tapi batuk terus. Ini akhirnya kita punya dada sakit. Ya. Jika mana seseorang batuk kemudian diikuti dengan dada yang sakit, kemungkinan besar sudah terlibat kita punya saluran pernapasan bagian bawah. Nah, ini berarti sudah ada kelainan pada paru-paru, apalagi diikuti dengan demam pada malam hari. Berarti sudah ada infeksi pada paru-paru. Kemudian batuknya sudah lama, yang kronis. Batuknya itu biasanya malam. Jadi gejala-gejala penyakit TBC itu pertama adalah batuk yang kronis, biasanya demam pada malam hari. Kemudian perasaan selalu demam, ya. Kemudian dia punya badan selalu kurus karena perasaan selalu panas. Dan batuknya itu batuk kering. Karena keringnya dia punya batuk itu akhirnya pecah pembuluh darah di dalam paru-paru. Karena kita tahu bahwa paru-paru itu betul-betul luar biasa banyaknya pembuluh darah di dalam. Jadi kemana pecah? Pasti orang batuk darah. Ini. Darah yang dibatukan itu berjernih. Nah, inilah bedanya batuk darah dengan muntah darah. Nah, itu perlu kita bedakan, Pak. Muntah darah itu berasal dari lambung, saluran pencernaan. Nah, ini jadi kalau orang sakit mah muntah, itu langsung hitam, itu berarti lambungnya mengalami gangguan. Tapi kalau dia batuk, keluar darah jernih dan berbuih, merah darah, berarti gangguan pada pembuluh darah paru-parunya pasti keluar itu. Inilah biasa yang menyebabkan orang jika mana kena serangan daripada batuk darah yang kronis, kemungkinan besar dia punya saluran pernapasan akan tersumbat yang menyebabkan kematian. Nah, ini. Nah, sehingga orang yang begini harus betul-betul kontrol. Jadi kalau sudah umpamanya kita sudah batuk selama 3 hari 4 hari, tolong pergi kontrol di rumah sakit. Jangan merasa biasa-biasa aja. Nah, dengan biasa-biasanya ini nanti akan bertambah berat kita punya penyakit. Jangan ditunda-tunda. Mengapa? Karena tambah ditunda itu tambah berat kita punya penyakit, karena daya tahan tubuh kita itu tambah lemah. Apalagi orang-orang yang mengalami gangguan batuk yang kronis seperti TBC umpamanya, dia punya nafsu makan kurang sekali. Tambah lagi kalau ditambah dengan merokok. Ini nih. Tambah lagi ini luar biasa. Karena merokok itu kan masuk ke dalam paru-paru langsung diisap. Ini jadi inilah masalahnya. Jadi kemana orang batuk merokok lagi, sudah itu sudah terjadi komplikasi nanti penyakitnya ini. Ini ya. Jadi hati-hati ke perokok. Kalau sudah sesak napas, saya tunggu mungkin ada kelainan pada saluran pernapasan. Nah, ini salah satu cara untuk mendeteksi diri sendiri. Ini baru saluran pernapasan. Kalau saluran pencernaan, mulai dari mulut sampai di pelepasan. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah mengalami gangguan pada saluran pencernaannya. Tidak ada. Tapi satu saja orang yang tidak pernah sakit, siapa? Fir'aun. Ini. Bagaimana mendeteksi kalau umpamanya kita kena penyakit saluran pencernaan? Pertama dulu mulai dari mulut. Nah, kita sebagai orang yang sudah boleh kata uzur, pasti mengalami gangguan pada giginya, mulutnya, terutama gigi. Saya juga termasuk, ya. Giginya itu pasti mengalami gangguan. Seseorang yang mengalami gangguan pada giginya itu pasti mengalami gangguan pada saluran pencernaannya. Mengapa? Karena gigi ini berfungsi untuk mencerna makanan, mengunyah. Tapi karena gigi rusak, tidak diganti dengan gigi palsu, protese yang bagus, itu makanan yang kita kunyah itu tidak sempurna halusnya. Akhirnya masih dalam bentuk yang boleh kata keras, sudah masuk ke dalam lambung. Ya, ini.
Nah, ini tidak berapa kali dikunyah langsung ditelan. Sama dengan bebek, kalau makan itu langsung dihisap saja. Nah, ini. Jadi makanya itu kita yang sudah mengalami gangguan pada mulut, terutama gigi, hindari makanan-makanan yang keras. Apalagi umpamanya makan kacang, ya, tidak usah makan kacang, kacang goreng, ya, daging, tapi daging yang empuk boleh, ya, goreng-gorengan, kurangi juga itu, karena itu nanti akan merusak gigi. Ini, nah itu kepala gigi dulu, kemudian belum lagi di mulut, kena sariawan, nah ini, ya. Kemudian gusi yang sering berdarah. Karena kita tahu bahwa di kemana sih kita sering tusuk gigi, ya, bukan gigi yang ditusuk, tapi gusinya yang kena, akhirnya berdarah lagi kita punya gusi. Nah ini ambil tusuk gigi, ya. Nah itu bahaya juga, jadi hati-hati. Kalau umpamanya sikat gigi, pakailah sikat gigi yang lembut. Nah ini. Nah kemudian selanjutnya masuk ke dalam tenggorokan. Sudah masuk ke dalam tenggorokan ini, biasanya kalau kita menelan biasanya sakit. Kemungkinan besar itu ada kelainan pada amandel, ya, merupakan pertahanan tubuh bagian atas di saluran pencernaan. Masuk ke dalam lambung. Wah, ini paling banyak penyakitnya lambung ini. Karena lambung itu merupakan tempat daripada seluruh makanan kita konsumsi. Kolamnya penyakit istilahnya, ya. Lambung adalah kolamnya penyakit. Jika mana lambungmu sehat, insya Allah kau akan sehat. Dalam artian bahwa bagaimana caranya? Dalam hadis dinyatakan bahwa kau makan sepertiga makanan, udara sepertiga, air sepertiga, udara sepertiga, makanan sepertiga. Nah ini. Tapi biasanya kita ini boleh dikata jika mana kita masih dalam keadaan aktif, dalam kepegawaian atau ada pejabat, biasanya kita pejabat itu semua disodorkan makanan yang enak-enak. Ini biasa lupa diri. Akibatnya apa? Setelah pensiun macam-macam penyakit yang muncul. Jadi jangan heran mantan-mantan pejabat itu ada beberapa penyakit yang bisa kena, seperti kencing manis, kemudian juga asam uratnya tinggi, kemudian orangnya sudah gemuk juga. Salah sedikit kena kolesterol, ini salah sedikit kena lagi sakit lutut. Nah ini, mengapa sakit lutut? Karena beban berat badannya itu bertambah. Sedangkan kita tahu bahwa jika mana orang sudah tua, asupan daripada kalsium itu sudah berkurang, terutama ibu-ibu. Jika mana sebuah ibu-ibu sudah menopause, maka asupan daripada kalsiumnya itu sangat berkurang, sehingga biasanya ibu-ibu kena cepat itu osteoporosis, keropos tulang. Nah kemudian yang paling bahaya lagi adalah kalau ibu-ibu tidak bisa mendeteksi dirinya lebih awal, jika mana dicurigai bahwa itu ada jenis kanker, ini yang paling berat lagi. Dari penelitian didapatkan bahwasanya seorang ibu yang sering marah-marah, terutama kepada suaminya, ya, itu akan menderita kanker nanti di belakang hari. Iya, ini penelitian. Karena banyak pasien kanker yang kita biasanya survei di rumah sakit itu cerita, Bu, mengapa bisa kena begini nih? Bagaimana dulu dengan bapak? Kadang-kadang memang saya cerewet dulu dengan bapaknya itu. Ini hati-hati. Iya, selalu marah-marah. Oh ternyata secara logika betul bahwa orang yang sering marah itu berarti perasaan di dalam badannya itu panas. Tidak ada orang marah-marah itu saya marah kau, tidak ada. Pasti mau saya marah gini. Pasti berapi-api keluar itu, menantang. Apa yang terjadi dalam diri kita punya? Terjadi suatu hal proses metabolis dalam tubuh yang berkecamuk. Muncul dia punya adrenalinnya lebih banyak. Sehingga tidak terkendali lagi itu sel-sel yang ada dalam tubuhnya itu akan keluar semua. Terjadilah pertumbuhan sel-sel yang lepas. Nah ini yang mengakibatkan nanti akan terjadi sel-sel kanker. Nah memang prosesnya lama, bertahun-tahun. Mungkin pada saat awal umpamanya memang orangnya adalah sensitif,
Salah sedikit marah lagi sebenarnya. Dari awalnya itu tunggu pada masa tuanya nanti. Kemungkinan besar dia bisa kena kanker. Makanya itu laki-laki jarang kena kanker karena bisa menahan diri dengan perasaannya. Kita laki-laki itu menggunakan otak pikiran. Kalau kita pikir tidak ada gunanya, tidak usah dipikirkan lah. Tapi perempuan itu perasaannya di dalam. Kita tidak tahu marah atau tidak. Nah, akhirnya dia sendiri yang menderita. Nah, itu. Jadi memang perlu sekali dari penelitian dari kesehatan itu dapatkan bahwa ibu-ibu yang menderita kanker ternyata dia itu agresif sekali dengan keluarganya. Iya, ini salah satu memang logika. Kemudian selanjutnya bahwa masuk lagi ke dalam sebelum pencernaan di dalam lagi. Kita biasanya terlambat buang air besar. Ini masalah ini kita sudah orang itu biasa 2 hari 3 hari buang air besar. Ternyata memang orang yang kurang beraktivitas itu saluran pencernaan itu lambat. Nah ini. Jadi orang-orang di rumah sakit itu selalu dikasih obat pencahar. Ya. Karena jika mana kita berbaring lama, maka saluran pencernaan itu lambat. Biasanya kalau kita tidur-tiduran, kita rok itu angin di dalam, dan itu merupakan gerakan usus, namanya peristaltik usus. Nah, tapi kalau kita sudah flatus, sudah kentu, sudah enak. Nah, akan tetapi biasanya kentu saja tidak keluar buang air besarnya. Biasanya kita 2-3 hari baru buang air besar. Nah biasa di sinilah masalahnya biasa. Kita mau paksa keluar yang bukannya kotoran yang keluar tapi ambayinnya yang keluar. Nah ini mengapa bisa terjadi demikian? Karena jika mana kita memberikan suatu tekanan dalam rongga perut intraabdominal, keluar itu di dalam dipaksa keluar, maka kita punya poros atau anus itu akan keluar. Karena ini lembek di dalam, lembek sekali. Sphinkternya itu kayak apa ya? Menguncup dengan melebar itu, itulah refleksnya pada saat kita buang air besar. Tapi kalau kita paksa keluar, dia akan keluar porosnya. Ya, sama umpamanya ibu-ibu yang melahirkan itu karena dipaksa mengedang, ya di samping anaknya keluar juga porosnya. Nah ini yang susah. Ya. Nah jadi kalau umpamanya buang air besar, hati-hati. Kalau mau keluar, tahan dulu, jangan lagi paksa, jangan mudah madet terus, jangan ki. Nah ini, jangan dipaksa. Ya, secara alami saja keluar. Caranya sebelum kita buang air besar langsung kemudian 2 hari kita sudah tidak buang air besar, ada teknik yang kita harus gunakan, yaitu mempalpasi dari perut. Kita ambil minyak tawon atau minyak gosok, kemudian kita punya perut kita ulet, putar ya, mulai ke bawah dulu, kemudian putar ke kanan, kemudian lari ke kiri lagi. Itu caranya, baringi. Tapi jangan lurus kaki, lipat. Karena kaki jika mana lurus, maka kita punya perut akan tegang. Maka itu dilipat lutut, kemudian kita ulet dari bawah, dari atas ke bawah, putar ke kanan, baru ke kiri, di atas lagi, baru turun ke bawah. Mengapa? Karena di situ saluran pencernaan itu ada dari atas ke bawah bentuk I love you, kalau memang pijat bayi istilahnya Ustaz ya, I love you, turun ke bawah kemudian ke kanan. Ke kanan itu bagian kolom untuk usus buntu, ke atas lagi usus besar, turun ke bawah rektum dan anus keluar. Nah itu. Begitu juga ya, diputar saja, putar saja. Itu putar, tekan sedikit. Tekan. Itu. Dan biasa kalau begitu ya ambil minyak kayu putih atau minyak gosok, kalau 2-3 hari ini itu langsung putar saja. Nah itu insya Allah bisa keluar kita punya kotoran. Nah itu mengenai masalah saluran pencernaan. Bisa ada waktunya. Ya oke. Saya kira masih ada sebenarnya, tapi ya cukup tadi ya, kalau ada keluhannya daripada Bapak sekalian bisa kita pertanyakan supaya lebih jelas sebenarnya sakit apa saya ini. Jadi sebelum pergi ke dokter, kita dulu mendeteksi diri sendiri. Sampai ke dokter nanti baru kasih tahu semua kita punya keluhan, kasih tahu sama dokter. Karena dokter tidak tahu apa-apa kalau kita tidak kasih tahu berapa apa kita punya keluhan. Nah ini, ya. Saya kira itulah dulu yang saya sempat sampaikan.
Karena kalau kita mau anukan secara sempurna itu banyak panjang sekali masalahnya. Ini baru 2 saluran organ. Masih ada lagi organ daripada ginjal, kemudian lagi saraf, belum lagi otot, tulang dan sendi. Nah itu nanti saya akan datang kita akan bahas. Jadi sedikit demikianlah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.